Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 3, yaitu mengenai profesi dan kewirausahaan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang poin pertama, poin A besar, kewirausahaan pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. Pengertian kewirausahaan. Wirausaha berkembang menjadi kewirausahaan, sedangkan makna dari kewirausahaan yaitu suatu usaha yang bertujuan untuk menentukan, mengembangkan, dan menggabungkan inovasi, kesempatan, serta cara yang lebih baik. Pengertian kewirausahaan dikemukakan oleh beberapa tokoh yaitu A. Richard Cantwell, B. Thomas Wiener, C. Artemis Nichol, dan D. Christopher Moller. 2. Ciri-ciri kewirausahaan. A. Memiliki keberanian dalam mengambil keputusan dan risiko. B. Memiliki daya kreasi dan inovasi yang baik. C. Memiliki jiwa kepemimpinan. D. Dapat menganalisis dengan tepat. E. Menjadi pemimpin yang baik. F. Memiliki sifat hemat dan tidak boros. Selanjutnya, 3. Konsep kewirausahaan. 1. Kelincahan atau agility. 2. Daya tahan atau endurance. 3. Kecepatan. 4. Kelenturan. Dan yang terakhir 5. Kekuatan atau strength. 4. Tujuan kewirausahaan. Berbagai tujuan kewirausahaan yaitu mendukung munculnya usaha-usaha kecil. B. Mendukung kesejahteraan masyarakat. D. Mendukung semangat inovasi. 5. Jenis wirausaha. A. Startup bisnis. Startup bisnis merupakan perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Startup termasuk jenis usaha yang baru masuk atau masih berada di fase pengembangan atau penelitian untuk menemukan pasar. B. Usaha retail. Usaha retail atau usaha retail merupakan bisnis atau usaha yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Dan yang terakhir ada C. Industri kreatif. Industri kreatif merupakan kumpulan aktivitas yang terkait dengan penciptaan, kreativitas, dan ide dari seseorang atau kelompok yang dapat menghasilkan sebuah karya dari individu atau kelompok. Selanjutnya, poin terbesar, memahami teknopreneur pada jaringan komputer dan telekomunikasi. Teknopreneur merupakan seseorang yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir untuk dioptimalkan sebagai basis dalam mengembangkan pengembangan usaha. Salah satu jenis teknopreneur adalah high-tech business, yaitu usaha-usaha yang menggunakan inovasi teknologi. 1. Manfaat teknopreneurship. Teknopreneurship merupakan kegiatan yang berbasis teknologi dengan tujuan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Manfaat teknopreneurship adalah sebagai berikut. A. Memperoleh pencerahan mengenai alternatif profesi sebagai wirausaha selain sebagai ekonom, manajer, akuntan, dan lain-lain. B. Memiliki skill basic yang memadai dalam bidang teknologi informasi atau IT. C. Mendapatkan pengetahuan dasar dalam bentuk teori atau praktek magang dalam mengelola suatu bisnis. D. Memperoleh akses untuk membangun networking di dunia bisnis. 2. Peran teknopreneurship. Beberapa peran teknopreneurship dalam menghadapi tantangan global yaitu sebagai berikut. A. Ikut serta dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, baik ekonomi makro, mikro, dan skala yang lebih besar. B. Memiliki wawasan global dan berorientasi internasional, memiliki daya saing global yang berdampak pada jalannya roda perekonomian di Indonesia. C. Tidak terpaku pada lapangan kerja yang ada, sehingga berani untuk membuka lapangan kerja baru. D. Mengembangkan penerapan teknologi dalam bidang ekonomi, sehingga tercipta inovasi-inovasi yang out of the box. E. Mengembangkan sayap bisnis berskala internasional dalam menghadapi tantangan global. Selanjutnya, 3. Job perwakilan teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi. A. Database Administrator. Database Administrator merupakan seseorang yang memegang kendali terhadap basis data perusahaan yang hanya dapat diakses oleh pihak yang memegang otoritas. B. Game Developer. Game Developer merupakan pekerjaan menciptakan video game yang terdiri atas membuat rancangan dasar, mendesain level, dan mengaplikasikan sistem tertentu ke dalam video game yang akan dibuat. Programmer merupakan jenis profesi yang bertujuan membuat sebuah sistem menggunakan bahasa pemrograman. Selanjutnya, D. Networking Administration.
Sebagai seseorang profesional yang bertanggung jawab untuk memelihara perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang membentuk jaringan komputer yang bertanggung jawab untuk konfigurasi, pemeliharaan, layanan, dan pemantauan jaringan. Developer software. Developer software bertugas untuk merancang software aplikasi komputer, kemudian melakukan pengujian dari software yang sudah selesai. F. Analisis sistem komputer bertugas menganalisis software, hardware, maupun sistem informasi agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau klien. G. Data scientist bertugas mengumpulkan data dan menganalisis data. H. Analisis keamanan informasi. Seseorang analisis keamanan informasi bertugas untuk memastikan kerahasiaan. Web developer. Web developer bertugas dalam membuat dan mengolah suatu situs, membuat informasi, dan membentuk citra perusahaan. J. Arsitek jaringan komputer. Arsitek jaringan komputer disebut juga network engineer yang bertugas untuk mengatur lalu lintas jaringan komputer. Dan yang terakhir, K. Intelligent System Developer. Intelligent System Developer merupakan seseorang yang memiliki kemampuan mengembangkan sebuah sistem yang dapat melakukan pembelajaran dan penalaran berdasarkan pengetahuan yang sesuai masalah. 4. Sertifikasi profesi pada teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi. Sertifikasi profesi mempunyai tujuan agar menjadi profesional. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI dijadikan sebagai acuan yang menjadi standar dalam hubungan dengan kemampuan kerja, meliputi aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja sesuai pelaksanaan tugasnya. Berikut skema kompetensi dan tingkat keahlian dari salah satu LSP di bidang telekomunikasi dan komputer. A. Tingkat sertifikasi 22 skema LSP telekomunikasi. B. Tingkat sertifikasi 9 skema LSP telekomunikasi Indonesia. Dan C. Tingkat sertifikasi 20 skema LSP komputer. 5. Pengembangan jaringan RT/RW-NET. A. Router mikrotik. Router mikrotik berfungsi sebagai router untuk menghubungkan IP internal dengan IP publik atau internet. Mikrotik termasuk salah satu merek yang banyak digunakan di RT/RW-NET. B. Access Point Wireless. Perangkat Access Point Wireless berfungsi untuk menghubungkan ke pelanggan melalui gelombang radio. Access Point Wireless dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu untuk outdoor chauffeur dan indoor chauffeur. Dan yang terakhir, C. Media converter. Media converter diperlukan agar dapat menggunakan fiber optik dan digunakan untuk mengubah dari kabel UTP ke kabel optik ke lokasi mikrotik dan mengubah dari kabel optik menjadi UTP sebelum dimasukkan ke access point. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.